Mas Wanita GKJW. Marilah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Bangga Wanita GKJW. Kita pujikan lagu Aku Anak GKJW. Kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu, adik-adik, kita pujikan Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW. Jemaat memuliakan Tuhan dengan kita memujikan Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah.
Ibadah hari dunia saat ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan kita akan lakukan secara bersautan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani begitu berat. Keterpurukan seringkali kami hadapi, kegagalan dan kehancuran menjadi makanan kami. Kami seringkali kecewa ketika impian dan harapan kami tak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kami memaksakan apa yang kami inginkan tanpa mau melihat apa yang sebenarnya Engkau kehendaki. Hati kami telah dibutakan oleh kerakusan, ketamakan, dan ketidakpuasan. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak membiarkan kami lari daripada-Mu. Kami percaya Engkau akan merangkul dan memulihkan kehidupan kami. Karenanya, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Biarlah kasih dan keselamatan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Kuasa, kasih, dan keselamatan Allah akan jadi pandu hidup kita. Jemaat kami undang untuk berdiri, bersama-sama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Melalui Rasul Yohanes, Allah bersabda, "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Amin. Mari kita amini firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 357. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini, kami akan membaca, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami kemampuan supaya kami dapat memahami apa kehendak Tuhan untuk hidup kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Guru Injil Eni Budi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yeremia 29, kita akan baca ayat 1 sampai 14 yang demikian. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jangan kamu diperdayakan, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 77 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adikku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah, yang mana pada sore hari ini kita berkumpul di sini. Ada yang tahu kenapa hari ini pakai baju merah-merah dan kita kumpul di sini? Ada apa? Hari ini hari Sabtu, betul. Ada acara apa? Hari doa sedunia. Iya, hari doa sedunia yang dimadegani oleh yang dipandegani oleh KPPW dan KPAR. Saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu selain majelis. Siapa yang tahu singkatannya KPPW, angkat tangan. Selain majelis loh, nggih. Yang angkat tangan nanti dapat hadiah. Loh. Mboten enten sing pirsa. Ibu-ibu, mbah-mbah, KPPW niku singkatane napa? Sing tenanan. Ayo yang bisa angkat tangan. Niki tugasnya KPT nggih. Monggo disosialisasikan singkatan-singkatan ini nggih. Nggih. Sekarang saya mau tanya anak-anak KPAR, singkatan KPAR itu apa? Yang bisa angkat tangan. Ayo cepetan. Ayo dapat hadiah loh nanti. Ayo. Loh, KPAR singkatannya? Loh. KPAR. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, saya. Oke. Komisi Pelayanan Anak dan Remaja. Pelayanan apa pembinaan? Pembinaan. Oke, enggak apa-apa. Tenang aja, nanti dapat hadiah ya. Tenang aja, nanti minta Bulisa. Sudah saya siapkan. Saya ulangi yang KPPN biar lengkap. Yang jawab ibu-ibu bukan bapak-bapak. Yo. Boten usah sungkan-sungkan. Oh, lah kok sih dimulai K berarti Sudah enggak apa-apa. Nah, wis tak betulno gitu. Sudah berusaha gitu loh. Wis browsing bareng wis. Oh, diulangi lagi. Kan terima. KPPW singkatan dari Komisi Pembinaan Peranan Wanita DKJW. Oke, nanti tenang ya, nanti saya kasih souvenir walaupun nilainya kecil, tapi aku nanti gawe kenang-kenangan gitu loh. Oh, aku bangga loh dapat hadiah ini. Dulu pas waktu hari doa sedunia aku bisa jawab walaupun pertama ini salah. Ya, ini mesti ada panitia nih nggih, hari doa ini. Ada atau tidak ada? Ada. Kira-kira saya khotbahnya dikasih berapa waktu? Berapa menit saya khotbah? Seikhlasnya. Los. Pak Niko tanggung jawab. Oke. Nanti kalau sampai hujan turun deras, jenengan gopoh mulai awas. Awas kepleset mangke nggih. Ya. Bapak Ibu adik-adik yang dikasih Tuhan, spesial karena yang ibadah ini saya pikir itu yang ibadah anak-anak sama bu ibu.
Ternyata Pak Bapak, dan Pak Bapak duduknya di belakang. Padahal tahu kalau di belakang banyak setannya. Loh kok dia gak wedi? Paling kayaknya kok sudah bergaul akrab gitu. Padahal ya banyak kursi kosong. Bisa jadi karena ya sudah temannya, yang kedua karena telat. Kenek menek. Nah itu guyonan, jangan dimasukkan hati, yang dimasukkan itu makanan aja, nggih? Ya. Tema hari ini kita sebutkan bersama-sama, kita ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Ini katanya siapa? Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan tahu rancangan buat kita. Tahu enggak rancangan Tuhan atas kita itu apa? Loh, tadi sudah dibaca sama Bu Lisa. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan bencana. Sampun pirsa? Diugemi nggih? Diugemi niku basa Inggrisnya napa? Diyakini atau dipegang atau dipercaya bahwa ini harus dipegang dulu, ngoten lho. Sebelum jauh melangkah saya berkhotbah 2 jam ini nanti gitu ya. Harus dipegang dulu bahwa Tuhan itu sudah merancang. Bahkan kalau kita melihat di firman Tuhan, sejak dalam kandungan, aku merancangkan kamu, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan. Bapak, Ibu, adik-adik semua percaya ini? Saestu? Tapi ya sekarang, kalau sekarang misalnya kita percaya betul, saya yakin, saya pegang firman Tuhan ini bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tapi kalau faktanya, misalnya panjenengan sekarang ini hidupnya tidak damai, hidupnya penuh dengan kesusahan, akeh masalah, urip ora tentrem, sambatan ae, ngersula ae. Kira-kira panjenengan masih kekeh mau megang janji Tuhan ini? Iya, rencana Tuhan. Saestu kan? Kesalahan kita sendiri. Di tengah-tengah pergumulan yang jenengan hadapi sekarang ini, kira-kira jenengan tetap yakin bahwa firman ini panjenengan tetap pegang dalam hidup panjenengan? Yakin ngoten nggih. Kalau iya yakin berarti ketika ada banyak persoalan jenengan santai, damai ngoten nggih. Mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, manusia itu seringkali senengnya melihat apapun itu nek nyoto, leres? Fakta, ngoten lho nggih. Kalau itu hanya kata-kata atau dengar-dengaran atau hanya cerita, gak pakai yakin. Betul? Betul? Loh, berarti panjenengan tadi gak yakin dengan apa yang saya katakan. Saya kan cuma ngomong. Yuk. Mungkin di antara panjenengan bisa ngomong begini. Enak ya kalau orang berkhotbah itu ya, misalnya gitu. Jenengan titeni. Orang kalau berkhotbah itu lah ngomongnya gini. Percayalah sama Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan. Leres? Pendeta-pendeta nih loh. Termasuk dari Injilnya barang. Pasti ngomongnya begitu kan? Kayaknya lo enak ngoten nggih, renyah ngoten nek ngomong ngoten niku. Bisa jadi
niki sing tak pikirkan sampai sekarang. Bisa jadi jemaat yang ini. Iyo, nek ngomong yo enak. Sing nglakoni iki lho. Betul? Nanti jenengan ngoten. Pas dikotbahi terus jenengan batin, iya nek ngomong tok ya penak, Pak. Ya nek ngomong tok gitu ya enak, Bu. Tapi sing nglakoni iki lho senep. Longso. Leres napa mboten? Tapi apa salahnya? Memang nek ngomong niku lah enak toh? Leres napa mboten? Nggih toh? Berarti kan enggak ada yang salah. Dengan yang ngomong ini kan berarti enggak salah, wong mek ngomong tok. Gitu. Memang ngomong niku enak. Kalau nglakoni ne sing mboten enak. Lah itulah yang juga dialami oleh bangsa Israel. Sudah hidup di pembuangan, hidup di masa penjajahan. Terus mendapatkan surat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan seperti ini, aku tahu rancanganku yang terbaik buat kamu. Kira-kira orang-orang Israel pada saat itu langsung percaya 100% kados orang-orang Gunung Gedangan? Orang Gunung Gedangan ini ternyata lebih hebat dari bangsa Israel. Gitu. Padahal Tuhan di firman tadi yang dibaca itu, aku akan mengubah kamu ketika sudah berapa tahun? 70 tahun. Jangan bayangkan, janji Tuhan belum digenapi kita sudah bablas. Bayangkan Bapak Ibu, 70 tahun kita menantikan janji Tuhan orang-orang Israel. Ya opole sabar. Bagaimana bisa mengimani firman ini? Apalagi hidup dalam masa penjajahan. Orang yang negerinya dewe, di tanah pembuangan, uripe soro, nelongso. Loh, gitu. Bagaimana mereka bisa damai? Kayak tadi Bapak Ibu sampaikan. Bagaimana bisa mereka senang? Gitu. Dan menanti menunggu janji Tuhan itu masih 70 tahun. Tuhan nek niat janji yo sing temenan po. 70 tahun iku anggite waktu yang singkat ta. Iya kan, Bapak Ibu? Wong menunggu 2 hari mawon berat kok nggih. Leres napa mboten? Kita lo kadang nunggu 1 jam ngoten-ngoten iku nggih wis kemeng lho. Coba kalau seandainya HDS ini tadi dimulai jam 6, panjenengan sudah datang dari jam 3 tadi. Niku tukange. Jenengan betah? Cobi, kalau seandainya molore sampai 2 jam, jenengan ndak akan jenengan akan duduk dengan diam, manis, nguasno panitia ning guyang-guyu. Jelas. Dulu sapa sih panitia niki? Sapa sih gawe acara iki? Wis ket mangkat nang mola-molai. Aku wis teko jek ditata-tata. Wong iki gorong ono iki piye nih ya? Cido apa gak? Asli ngoten. Asli. Nah seperti itu loh Pak. Itu aja nunggu sebentar gitu bisa jadi seperti itu. Apalagi menunggu janji Tuhan seperti ini. Itu bangsa Israel. Tuh. Apalagi sejarah yang nulis liturgi dan rancangan khotbah ini. Dari mana yang nulis liturgi ini? Coba pertanyaan untuk anak-anak, yang nulis liturgi ini yang dibacakan Bu Eka tadi dari negara mana? Sebutkan ada 3 yang bisa tak kasih hadiah. 1 dari, ayo angkat tangan. Devon ya? Devon, ayo Devon. Ayo Inggris, Wales, terus Dibantu. apa? Scotland ya, pinter. Masih rada diuruni dedek gak apa-apa, nanti dapat hadiah ya. Ya, jadi yang nulis ini liturgi ini
ditulis oleh kaum wanita, para wanita-wanita yang ada di Inggris, Wales, dan Skotlandia. Ada yang sudah pernah pergi ke Inggris? Mau pergi ke Inggris? Loh, nek Gunung Gedangan niat saged loh. Mbah kunci Inggris. Jangan lupa kunci Inggrisnya dibawa ya. Loh kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Mungkin hari ini kita bicara tentang Wales, Skotlandia, Inggris yang tanahnya itu asri di pinggir pantai terus hijau, nggak ada videonya ya. Kalau kita lihat di videonya itu wah kayak enak gitu loh, kayak di Gunung Gedangan itu loh. Di pinggir sawah, anginnya sepoi-sepoi gitu, kayaknya nyaman, enak begitu. Tapi ternyata di sana pun juga ada banyak masalah. Ngoten, tribakno masalah niku mboten ten Indonesia mawon. Ternyata di Inggris pun ada banyak masalah, lebih-lebih masalah-masalah yang dialami oleh wanita-wanita yang ada di Wales, Skotlandia maupun juga yang di Inggris. Ya, salah satunya di situ itu memang gak lengkap ya, ini gak dibacakan. Kalau ada ceritanya itu ada cerita yang mengatakan ada perempuan yang dilecehkan. Sing lecehnya lho suamine dhewe. Mungkin KDRT, mungkin ya pelecehan itu dan sebagainya. Di Gunung Gedangan ada kasus seperti ini? Tidak ada, nggih? Tidak ada. Good. Tidak ada. Ada juga seorang nenek yang mempunyai 4 cucu dan 1 anak laki-laki. Istrinya itu sudah meninggal, yang laki-laki ini, dan laki-laki ini sakit-sakitan tapi harus menghidupi 4 anaknya yang masih kecil. Akhirnya nenek ini banting tulang. Banting tulang bekerja supaya cucu-cucunya ini bisa makan. Sampai mengalami hal yang seperti ini loh Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan kondisinya perempuan-perempuan ini pada saat itu bagaimana menderitanya. Ya apa sih wong nek di mengalami KDRT itu. KDRT tahu singkatannya? Napa singkatannya? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, mengalami itu pasti nggak nyaman, boten enak ngoten lho. Di Pulau Soro sama pasangannya. Begitu juga seorang nenek ini yang harus banting tulang, sudah nenek-nenek, sudah tua, sudah renta, harus bantu menghidupi cucu-cucunya dan anaknya yang sakit-sakitan. Melas. Saya membayangkan, aduh, di tanah yang begitu indahnya, begitu asrinya, tapi ternyata persoalan itu ada. Negara itu negara maju. Itu persoalan-persoalan itu ada. Di Indonesia, kalau panjenengan melihat, adakah persoalan di Indonesia? Banyak, betul, 100. Di Gunung Gedangan ada? Gak ada. Di rumah tangga panjenengan ada persoalan? Sekali lagi, ada persoalan? Gak punya minyak goreng. Gak ada katanya. Bohong nih. Hati-hati nih kalau pulang. Wis pokoknya sing bohong-bohong hari ini kelihatan nanti. Hati-hati. Ada banyak persoalan Bapak Ibu. Saya percaya setiap rumah tangga, setiap keluarga, bahkan mungkin anak-anak KPAR ini loh, sudah ada yang bermasalah. Maksudnya punya masalah ngoten. Ada enggak yang punya masalah hari ini? Oh, enggak ada. Loh, sampai ketularan nih KPAR. Jadi, kalau saya tanya, kalau kalian sekolahnya sekarang daring, enggak masalah ya? Enggak. Devo enggak masalah ya nek sekolahnya daring? Suka? Enggak. Senang? Enggak. Berarti kan ya masalah loh. Kenapa
bilang nggak ada masalah. Ibu-ibu, minyak naik. Masalah apa enggak? Salah. Enggak. Iya betul. Nah ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Ternyata lah ini loh. Iya, artinya gini loh. Untuk menghidupi aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu, itu artinya bukan berarti rancangan Tuhan itu mulus kayak jalan tol. Hidup manusia itu enak kok. Enggak. Tapi memang kita itu pasti menghadapi yang namanya masalah, tantangan, persoalan. Napa malih pun wakeh. Tapi jangan sampai dengan banyaknya masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya itu membuat kita malah jadi down, ngeluh, lemah, putus asa, nggak berdaya, letih lesu dan berbeban berat. Jangan. Ngerti loh. Mengapa? Ya itu tadi. Justru di balik setiap peristiwa itu ada blessing. Cek kayak didik ngono. Sekali waktu ngomong bahasa Inggris. Ngertos nggih? Blessing. Napa blessing? Gereja sebelah. City blessing. Memang orang Gunung Gedangan itu lebih pintar dari saya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, justru ketika janji Tuhan, ketika kita mengimani janji Tuhan itu, rancangan Tuhan itu ternyata Tuhan itu goreng kita walaupun nggak pakai minyak, gitu loh. Kita ini sekarang sedang digoreng sama Tuhan, tapi gak ada minyak. Ben ruget. Dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kita tahu bahwa di balik setiap peristiwa, persoalan apapun itu besar atau kecil, pasti ada yang indah, gitu loh. Ada janji Tuhan, ada blessing itu tadi. Yang itu tadi yang seringkali tidak kita sadari. Contoh yang sederhana, misalnya dengan minyak ini aja loh, yang lagi viral. Dengan harga minyak yang mahal. Saya tanya, panjenengan sedih atau gembira atau sedih nggih? Atau biasa-biasa aja? Sedih nggih? Lah wong minyak ae lho kok yo ditangisi kula niku ya. Kalau misalnya pada waktu kita harga naik sekarang mungkin sampai 50.000 ya, 2 liter ya. Niki ngomong minyak riyen nggih. 2 liter 50.000. Kita nggak punya uang 50.000. Nggak, atau nemen-nemennya gak ada duit kanggo tuku minyak. Jenengan diem aja. Nanti kalau suaminya yang goreng ke tempe aku yang enak dikukus, non kolesterol. Sekarang itu di TikTok, ini saya korban TikTok nih. Orang-orang itu justru kreatif ya. Betul. Aku sekatanya sarapan, ya enteni. Iwak apa? Ya iwak tempe ya Pak ya. Iya. Jenteni suwi, kok suwi menje wong goreng tempe kilo. Tempene ditunggu. Lah apa kok tempene ditunggu? Lah rega minyak larang kok. Lengone larang kok. Duitnya gak cukup kok, ya tak tunu. Lho lah kreatif toh. Loh, Bapak Ibu jenengan belum pernah nggih tempe ditunu? Pernah. Pernah nggih? Berarti sama nek ngoten. Kula niku tempe ditunu nggih nate, mangan sego tewel nggih nate. Mangan sego empuk nggih nate, mangan gedhek nggih nate. Bung. Mangan bong niku lho Pak, nggih. Bong niku ya pernah. Tapi justru dengan minyak yang langka, yang mahal niki menuntut kita kreatif. Nek jenengan meneng mawon nggak masak karena nggak ada minyak. Kok nek suaminya tanya
Mama, ndang masak Ma, aku wis lapar. Aku gak masak. Loh, kene apa sih Ma? Minyaknya larang kok, aku gak duwe duit. Nanti anaknya, Ma aku lapar, gorengno telur. Gak ono minyak, wis gak usah mangan. Bayangkan, rumah tangga ini akan damai? Ora bakal. Tukaran sing iyo. Mergo gara-gara apa tumon? Menjadi sesuatu yang viral, orang bercerai hanya karena minyak. Kok cek kebangetan? Kalau orang ketiga itu sudah biasa. Tapi kalau ada cerita orang bercerai hanya karena minyak goreng, nemen, kebangetan, gitu. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti itulah dituntut sebuah kreativitas kita. Ya apa ya wes, saiki ngurangi lengo, gak usah dinganu, tahu gak usah digoreng, tempe gak usah digoreng, dibaca mungkin ya digoreng, dikukus, dipotok. Terus napa meleh? Dipendem. Duncakno tanggane beres. Gitu. Lah ini loh Bapak Ibu, begitu juga anak-anak yang sekolah daring, pasti nggak enak ya? Nggak enak kan? Enak masuk ya? Ah, enak masuk. Padahal nek masuk itu ya nyumpek nomboke bareng ya ngeterno, ngedusi, dulang, aduh, tukaran, begino ya. Tapi dengan nggak daring, nggak tukaran ya sama mama ya. Aja pancet. Ayo deh Pon, bangun wis siang. Gitu ya Pon? Oh enggak, oh bangunnya tetap pagi ya? Pagi. Ya hebat. Mana sing pagi? Nah ini loh Bapak Ibu yang Tuhan mau katakan lewat hari doa sedunia ini, bahwa rancangan Tuhan itu kita ugemi dulu. Rancangannya itu pasti baik buat kita, buat anak-anak yang sekolah, walaupun kita nanti disebut lulusan daring. Lulusan corona, nggak masalah ya. Nanti kalau nanti mati nggak ditanya kok, jangan khawatir. Kamu dulu lulusan enggak, jadi tenang aja, nggak apa-apa. Daring yo enak, digawe enak gitu loh ya, masih masuk yo enak. Ono lengo yo enak, gak ono lengo yo enak. Sing gak enak itu apa? Loh, masih gak duwe duit, enak aja. Jenengan nonggo terus, damai mungkin. Gitu. Tanggane Nek nonggo terus nonggo gak disuguhi mbek tanggane. Sing gak damai niku tanggane. Jenengan tetep damai karena tetep disuguhi. Tapi tanggane niki lho tuku gulane niki lho bolak-balik ngeluh terus. Jadi tanggane sing gak damai. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita imani bahwa setiap peristiwa apapun, seberat apapun yang dialami oleh bangsa Israel, dialami oleh teman-teman kita yang ada di Inggris, yang ada di Wales, maupun yang di Skotlandia, maupun yang kita alami sekarang ini, yakini bahwa Tuhan itu sedang berkarya untuk menyatakan kuasanya, untuk menunjukkan blessing itu kepada kita. Yaitu yang harus kita imani, supaya apa? Supaya perubahan apapun, keadaan apapun tidak membuat kita menjadi lemah. Cirinya ngeten mawon. Lalu apa sih yang harus sekarang kita kuncinya, kuncinya supaya kita ini bisa sampai kepada yakin betul dengan firman ini. Karena apa? Karena banyak kok, saya lihat banyak orang Kristen sendiri gak percaya dengan firman Tuhan. Akeh kadange timbang percaya nih. Banyak yang nggak percaya gitu loh. Nah, supaya kita bisa yakin bahwa janji Tuhan itu akan digenapi, resepe 1 yang pertama nopo? Niki sakjane istimewa khusus untuk ibu-ibu. Jadi lewat hari doa sedunia ini, jadilah ibu-ibu menjadi tim doa. Saya katakan doane ibu-ibu itu lebih mandi daripada doane bapak-bapak. Kenapa saya katakan begitu? Dengan persani kalau ibu-ibu berdoa penuh perasaan,
dijiwai. Kadang-kadang kalau Tuhan, terus putih niki Tuhan, regone minyak iki terus muda. Dijiwai betul. Nek bapak-bapak, Tuhan, mbahmu ndak bakal. Oke aku sarapan, mangan cukup. Betul. Ibu-ibu itu doane wah. Pendoa. Jadi kalau setelah HDS niki doa, ya. Doa untuk apa aja? Termasuk doa untuk harga minyak. Tapi mboten usah sih. Kita wae mudun-mudun kok, tenang mau. Ning apa melih niki kate posoan, kate riyo yo jelas. Akeh mudae timbang mudune. Jadilah tim pendoa, ya, termasuk anak-anak. Rajin berdoa ya. Siapa yang setiap hari berdoa? Angkat tangan. Loh, kalau saya angkat tangan, lo berarti gak doa kabeh iki. Loh alah, gak doa. Ya wis. Tugasnya mbok-mboke ya, anak-anaknya. Satu, jadilah pendoa. Kedua, napa? Kesimpulan ini. Yang bisa jawab dapat hadiah. Disimpulno ngoten lho. Kreatif. Betul. Jadi ibu-ibu, anak-anak atau bapak-bapak kreatif. LPG mundak, lengo mundak, ganti kayu. Golek kayu. Loh. Golek kayu, terus kok nganu kandho oma, kok nek pegeler tinggal mancing sih. Mancing gak oleh-oleh sampai soro. Sing ngenteni ndok omah kemut-kemut. Boleh-boleh tukar. Tapi wis boten, wis dimaklumi. Pak wis mancing-mancing kok, Pak. Ben seneng. Harus kreatif. Jadi ternyata pandemi ini Bapak Ibu kalau panjenengan merasakan sampai ini 2 tahun. Saya jawab jujur. Jenengan lebih banyak senangnya atau susahnya? Siapa yang merasa banyak susahnya angkat tangan? Pandemi ini. Pulau medeni nopo. Siapa yang merasa bahwa selama pandemi ini banyak senangnya? Liannya sedang-sedang saja. Susah ya senang ngoten nggih. Kula wau pertanyaane nopo sih? Yang banyak itu loh yang mana? Banyak susahnya apa banyak senangnya? Seimbang. Ah, bohong. Bohong. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur tenanan, pandemi ini kalau kita merasakan ngeten loh, kula pakai resep saya nih. Saya gini, pandemi ini dulu itu pas rame-rame banyak orang meninggal, ya rodok-rodok wedi, rodok, ya wedi. Tapi saya kalaupun misalnya mati, misalnya begitu ya tidak apa-apa, mau mati ya kayak sobro-bro ya wis mati kan ya apa, ya rodok-rodok takut sedikit. Ketika orang-orang sambatan susah begini-begini, saya masih bisa makan, maksudnya begitu loh ya. Jadi artinya begini, semua itu saya lewati enggak apa ya, enggak ini loh, enggak heboh begitu loh ya. Saya kalau yang lain banyak yang enggak dulu itu harus di rumah, ya saya ngikuti di rumah. Kalau dulu banyak orang yang sakit mati dan yang banyak lah, enggak keluar rumah, enggak ketemu orang, ya semua itu kayak dijalani iya gitu loh, enggak terasa wis 2 tahun. Betul loh Bapak Ibu. Enggak terasa nggih 2 tahun ini. Sinten sing merasa pandemi ini terasa 2 tahun ini terasa? Nek panjenengan tidak merasakan bahwa 2 tahun ini sudah kita lewati. Wong 2 jam ngenteni ae wis pegel, wis sumpek, apalagi 2 tahun. Melewati masa yang enggak mengenakkan, menakutkan, mengerikan ini. Toh buktinya sampai hari ini panjenengan ada di sini, panjenengan sehat, panjenengan masih bisa tertawa tertiwi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Doa amin kok gak nuyat. Nah, gitu loh.
hanya karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena rancangan Tuhan buat kita, mungkin kita nggak ada di sini. Kuburan. Duh, betul, nggih Pak, nggih Pak sinten aku lupa. Mas Bro. Saya senang dengan Mas Bro. Saya kalau kesini selalu disambut jenengan senyumnya. Wah, nek nyalami dicowokel ngeten iki. Gemes. Kayak lihat saya itu gemes gitu. Jadi saya senang gitu. Ada penggemarnya di sini. Mas Bro, nggih. Halo Mas Bro. Sudah lama tak jumpa, jadi kangen. Nah itu loh Bapak Ibu, monggo nggih, kita amini sekarang bahwa bersyukur kita hari ini ternyata ketika kita melihat semuanya ini bahwa rancangan Tuhan ku ora ono rancangan sing elek. Mek untuk mencapai itu memang kita harus melewati sing A, I, U, E, O yang kayak begini, tapi jalani aja. Oh enak itu loh, nek menggok ngiri ya ngiri, menggok nganan ya nganan, gitu loh. Maksudnya begini misalnya, kalaupun sekarang kita nggak punya uang, ya nggak usah bowengong, nggak harus mesti cerita-cerita ke tangga kiri kanan, aku wis gak duwe duit, aku iki wis gak usah. Jenengan diam aja dan bicara sama Tuhan, adalah enten mawon cara Tuhan memberkati. Loh iya loh. Amin, diaminin, iku percaya. Kalaupun sekarang misalnya panjenengan sakit, aku pulang wis minta nganu gak sembuh-sembuh, ya nikmati aja sakit ini, ngoten lho. Mungkin tambah suami tambah sayang, tambah perhatian dengan sakit kita sing biasanya gak peduli. Sekarang, Dek, apa digodhokno banyu ta? Dek, didulang ta, Dek? Artinya bisa saja dinikmati mawon enak kan? Apalagi Bapak Ibu kalau panjenengan termasuk ibadah. Jangan sekali-kali karena alasan sing pandemi, yang karena corona, terus karena apa, terus gak gereja. Jangan sampai. Apa meneh udan. Jangan sampai itu dipakai alasan. Justru disitulah kita akan melihat berkat-berkat Tuhan nyata bagi kita. Amin. Oh iya, nek panjenengan kemisan, Mas Yo dan panjenengan datang ke gereja, ada berkat di situ. Amin. Berkatnya nopo? Oh enggak lah, Gunung Gedangan luar biasa. Mayang Sari nopo? Mawar tau apa? Mawar. Kat lho. Nogosari. Apalagi yang loh, berkat toh itu. Lah iya. Betul Bapak Ibu, jadi jangan jadikan alasan pandemi ini, masalah ini apapun untuk kita jauh sama Tuhan. Justru karena pandemi, justru karena corona, justru karena persoalan, justru karena masalah yang ada dalam diri kita. Ayo mendekatlah sama Tuhan. Terima janji Tuhan. Nantikan apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita semua. Damai sejahtera Tuhan akan diberikan buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.